Oke, ketemu lagi di channel Banyak Cerita. Nah, hari ini teman-teman seperti biasa, bukan seperti biasa sih ya. Kalau biasanya itu saya di channel ini ngebuat video tentang jalan-jalan. Nah, hari ini agak berbeda karena situasi lagi pandemi, lagi PPKM, kita nggak bisa jalan-jalan. Nah, sehingga saya memutuskan di konten Banyak Cerita ini saya juga akan bikin video tutorial ya, bukan hanya tutorial tapi juga pembelajaran tentang trading. Nah, karena saya juga selama setahun terakhir ini aktif di dunia trading, walaupun saya juga masih dalam tahap belajar seperti dengan teman-teman yang lain juga ya, di luar sana banyak yang masih belajar. Nah, hari ini saya akan mulai mencoba untuk aktif di dunia trading ya. Aktif di dunia trading dalam arti di sini saya akan banyak bikin video di channel Banyak Ceritanya tentang trading. Selain jalan-jalan dan trading, nanti ada beberapa video yang lain juga. Nah, untuk teman-teman ketahui, di channel Banyak Cerita ini jalan-jalan saya kemarin itu pakai uang hasil dari withdraw di trading. Nah, ini di depan kita ini sudah ada videonya, sudah ada displaynya ya. Ini display kita di platform binary option. Nah, saya lebih sering untuk trading di binomo. Saya lebih banyak menggunakan broker binomo untuk melakukan perdagangan mata uang. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu apa itu binomo, nanti bakal saya jelaskan lebih detail tentang apa sih binomo ini, gimana cara berdagang di binomo ini ya. Nah, ini saya bingung karena ini kali pertama saya dalam melakukan recording ya di binomo ini. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini masih di akun demo dan akun resmi kita ada saldo 350.000. Oke, kita masuk di akun resmi. Nah, di akun resmi ini riwayat transaksi saya kemarin tanggal 31 Juli. Ya, ini kan tanggal 1 ya. Ini tanggal 1. Oh, tadi subuh tanggal 31. Ini belum ganti hari, ini masih di hari Sabtu. Ini transaksi terakhirnya. Dan ini akun baru teman-teman, ini baru ya, ini baru belum sampai di gold, ini masih menuju gold. Ini masih kurang 5.430.000 lagi untuk saya sampai di tahap gold. Jadi ini akun baru saya bikin karena saya sedang men-challenge diri saya sendiri. Dari modal 150.000 kemarin saya deposit, ini saya mau berusaha untuk profit konsisten karena banyak teman-teman di luar sana yang saya perhatikan ini belum ada di fase profit konsisten karena banyak masalah ya. Nah, di sini kita bakal bahas apa aja biasanya jadi masalah. Karena saya juga setahun terakhir kemarin sempat mengalami kerugian yang cukup besar, itu sekitar 11 juta kalau nggak salah ya. Nah, untuk ukuran saya yang seperti ini, 11 juta itu cukup banyak saya rasa. Nah, pada video ini teman-teman, pada konten atau channel ini saya akan mengulas bagaimana cara saya untuk bisa profit konsisten. Nah, oke, mungkin kita lihat dulu nih riwayat transaksi saya ya di akun saya yang baru ini. Saya sudah sedikit konsisten ya, mudah-mudahan ke depan juga bisa lebih konsisten. Nah, ini di tanggal 27 Juli 2021 saya deposit melalui virtual account Bank BNI itu sebesar 150.000. Di hari yang sama tanggal 27 Juli 2021 saya menarik ya hasil dari profit yang saya lakukan di tanggal 27 itu sebesar Rp230.240. Nah, di hari yang sama saya deposit lagi sebesar 200.000. Jadi dari 230.000 saya siapin 30.000, saya masukkan lagi 200.000 ke dalam akun binomo saya, dan gak lama dari itu saya melakukan penarikan lagi ya di tanggal 28-nya sekitar sebanyak Rp239.790. Ya, sedikit-sedikit teman-teman, karena banyak teman-teman yang loss di binomo ataupun di transaksi perdagangan ini karena tamak ya, dia nggak bisa nahan emosinya. Ketika dia loss dia mau terus, sedangkan pasarnya nggak mendukung untuk dilakukan transaksi jual beli. Nah, kemudian
setelah saya tarik tadi ya di 239.790 rupiah ini saya depositkan lagi 230.000, saya saving 9.000. Di tanggal 29 itu saya deposit sebesar 230.000. Di tanggal 29 juga nggak lama dari itu, selang 1 jam kalau nggak salah kemarin itu, tanggal 29 kemarin saya tarik 328.000. Kemudian di hari yang sama, di tanggal 29 Juli 2021 saya deposit lagi 300.000, artinya saya saving 28.000. Saya tarik lagi 398.560 rupiah. Nah, jadi apa namanya, kalau saya secara pribadi, saya banyak belajar di 1 tahun terakhir ketika saya baru mulai terjun di dunia trading. Kita nggak bisa terlalu nafsu ya dalam mengambil keuntungan, mengambil profit. Nah, jadi saya hanya membatasi ketika sudah sampai di 100.000 saya stop. Nah, jadi bisa kita lihat kalau di transaksi tanggal 29 ini saya deposit 300.000 dan saya tarik 398.000, artinya saya sudah profit 98.500 dan saya berhenti karena saya rasa itu sudah masuk dalam target harian saya, karena saya berpikir kalau kita ngambil profit dalam 1 hari itu 100.000, artinya dalam satu bulan itu kita bisa dapat sekitar 3 jutaan ya. Itu sudah cukup lah untuk ukuran bujang seperti kita ini dan modal yang minim. Nah, kemudian di tanggal 30-nya itu saya depositkan lagi 340.000 dan saya tarik 410.000. Nah, ini berarti saya ada profit sekitar 60.000 ya, dari 340 ke 410. Nah, di hari yang sama karena itu belum nyampe 100.000, saya depositkan lagi 350.000 dan saya tarik 384.000. Nah, artinya sudah mencapai di angka 90.000 dan saya stop untuk tanggal 31 itu. Nah, hari ini tanggal 31 barusan ini, sebelum saya bikin video ini, saya deposit lagi nih teman-teman 350.000 ya. Saya deposit 350.000 dan nanti kita akan lihat dari 350.000 ini saya berhenti di angka berapa, karena kalau kita cek pasar hari ini kebetulan hari Sabtu ya. Hari Sabtu jam setengah 12 malam saya bikin video ini dan pasarnya di sini OTC. Nah, ketika pasar OTC seperti ini saya nggak mau terlalu gegabah dalam mengambil keputusan untuk open posisi teman-teman, karena di pasar OTC ini banyak sekali sliding ya. Jadi saya belajar juga dari pengalaman saya setahun yang lalu, kalau di pasar OTC ini banyak keanehan dan ketidaktepatan ya. Biasanya kan kalau saya belajar dari teori-teori ataupun dari buku, dari internet dan lain sebagainya, masalah analisa teknikal itu akurasinya 80%. Nah, cuman di pasar OTC ini bisa menjadi 50% karena OTC ini singkatannya over the counter ya. Jadi ini adalah pasar bandar. Nah, ini agak sedikit bahaya nih untuk teman-teman pemula. Ya, saya juga masih pemula, makanya di hari ini saya belum melakukan perdagangan ya, belum melakukan transaksi karena ini OTC dan rawan sekali untuk sliding menyeliding. Mungkin teman-teman yang sudah beberapa kali main di binomo tahu lah apa itu sliding, apa itu ini ya. Jadi kadang-kadang binomo ini lucu dan bikin kita senam jantung teman-teman. Oke, jadi kita coba ya untuk kita lakukan open posisi. Nah, mungkin video ini agak panjang teman-teman karena saya nggak bakal open posisi di market-market yang nggak jelas. Untuk indikator yang biasa saya gunakan, saya menggunakan rata-rata gerak periode 21 dengan bidangnya itu rendah ya, bidang rendah, jenisnya ini eksponensial, warnanya merah. Nah, terus itu saya pakai rata-rata gerak lagi periodenya 7 dengan bidangnya tutup, bidangnya tutup, jenisnya eksponensial, warnanya kuning. Oke. Nah, yang terakhir saya menggunakan
ini ya, apa namanya, fraktal 7. Mana fraktal 7? Kita cek dulu fraktal 7. Fraktal periodenya 7. 7 warnanya kuning juga. Dan satu lagi yang biasa saya gunakan itu CCI, periodenya 10. Oke, ini sudah terpasang semua indikator yang biasa saya gunakan. Ini ada di pasar kripto, ada di pasar kripto ya. Oke. Oke, kita akan open posisi setelah candle ini teman-teman. Cuman kita lihat dulu ini jadinya seperti apa candle terakhir ini ya. Kemungkinan besar saya akan ambil buy di sini. Oke, kita ambil buy. Kenapa saya ambil buy teman-teman? Nah, ini kalau teman-teman yang sudah sampai tahap analisa candle, ini ada candle namanya engulfing ya. Nah, engulfing itu apa? Engulfing itu candle yang lebih besar ya, lebih besar dari candle sebelumnya. Nah, ini bisa menjadi konfirmasi kalau candle ini akan ke atas, ditambah dengan CCI kita ini ada di atas. Nah, tandanya ini ada kekuatan untuk ke atas, cuman jangan gegabah, kita harus siapkan kompensasi ya, 35.000 ya. Nah, karena di kripto ini rawan sliding, jadi apa? Kita juga harus lebih berhati-hati dalam melihat kondisi marketnya. Oke, kita ke atas lagi. Mudah-mudahan di kompensasi ini kita profit. Saya nggak menyarankan teman-teman untuk kompensasi sampai dengan di level ke-3 ya. Saya juga kalau di 35.000 ini kita loss, kita stop dulu, kita ulang dari 14.000, karena kalau sudah di 88.000 itu kita sangat sulit nanti untuk mengejarnya lagi teman-teman. Nah, cuman ini saya yakin sekali kalau dia bakal terus naik ya, karena supportnya sudah ditembus, resistannya saya sudah ditembus, jadi kemungkinan besar dia bakal terus. Dan pada video ini saya nggak akan ngambil profit banyak-banyak, sekitar 50.000 lah mungkinnya, 50.000 kita akan stop. Oke, kita profit di perdagangan kedua kombinasi pertama ya. Kita cek pasar yang lain teman-teman. Ada GBP USD, ada Euro USD, ada Euro Kanada, ada USD Jepang Yen, ada AUCAD, ada GBP Jepang Yen, ini Euro Jepang Yen ya. Oke, saldo kita sekarang ada di 365.000. Artinya kita sudah profit sekitar 15.000. Oke, mungkin teman-teman juga banyak yang bertanya itu apa tadi indikator yang saya gunakan ini, apa gimana cara membacanya dan bagaimana cara kita melakukan open posisinya. Oh bentar, saya salah ini. Rata-rata geraknya 50 semua ternyata, rata-rata gerak bidang rendah ini periodenya 7 eksponensial. Oke, kok dia nggak mau berubah? Rata-rata gerak periode 7. Ini kayaknya aneh nih bintangnya, dia tetap 50 semua. Kenapa ya? Apakah error?
Oke, rata-rata gerak rendah, periode 21, tipenya eksponensial, warna merah. Dia masih di 50. Mungkin ini sedang error, coba kita refresh terlebih dahulu. Saya juga nggak tahu ini kenapa bisa begini, teman-teman. Jadi kalau saya secara pribadi, saya sudah menggunakan indikator saya ini 1 tahun lebih ya. 1 tahun terakhir ini saya fokus di belajar menggunakan indikator ini, dan alhamdulillah ini sudah mengantarkan saya pelan-pelan untuk bangkit dari lost doll yang tahun lalu itu ya. Jadi saya rasa ini cukup akurat untuk indikator yang saya gunakan ini, walaupun saya nggak bisa menunjukkan kepada teman-teman itu ya. Oh, ini sedang error nampaknya teman-teman. Ini tetap di angka 50, lalu SMA 0. Saya ini minta yang bidang tutup, bidangnya tutup, periodenya 21. Kenapa dia nggak mau terapkan? Nah, dia tetap kembali ke 50. Coba ya. Emang aneh nih. Ini saya juga nggak tahu ini kenapa begini. Mungkin karena indikator ini nggak bisa kita gunakan. Mungkin kita nggak akan open posisi ya. Karena ini agak bahaya. Kalau kita open posisi, kita nggak bisa ada penguat analisa kita. Sebenarnya indikator ini kita nggak boleh berpatokan juga terlalu penuh teman-teman pada indikator, tapi indikator ini kita jadikan sebagai penguat analisa kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman ini kadang-kadang indikator ini juga penipu, nggak bisa terlalu jadi acuan. Jadi saya menyarankan untuk teman-teman lebih mempelajari tentang itu ya, rata-rata perubahan-perubahan candle ya, macam-macam model candle, biar lebih akurat dalam melakukan analisa. Oh iya, rata-rata geraknya nggak bisa kita gunakan ternyata. Oke, jadi karena ini lagi ada error di binomo teman-teman, jadi saya putuskan kita sampai di sini dulu videonya, karena kita juga sudah profit sekitar 15.000 ya, nggak apa-apa. Mau dia 10.000, mau dia 15.000, mau dia 1 juta, judulnya tetap profit. Jadi trader, kita ini trader beda dengan penjudi. Kalau para trader itu dia mengambil untung dikit-dikit, yang penting setiap hari ya. Jadi itu yang sedang saya tanamkan dalam diri saya. Mau saya cuman profit 5.000 rupiah, profit 2.000 rupiah, 3.000 rupiah, ataupun 100 juta dalam sehari, yaitu profit. Nah, cuman kita harus menyesuaikan profit yang kita ambil dengan modal ketika kita melakukan perdagangan. Nah, karena modal kita tadi hanya 350.000, jadi saya pikir nggak apa-apa lah kita hanya untung 15.000, kan lumayan. Ini sudah bisa beli rokok ya. Jadi karena ini tadi indikator juga nggak mendukung kita untuk melakukan perdagangan, jadi saya putuskan video ini kita selesaikan sampai di sini dulu. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung pada channel Banyak Cerita ini, silahkan di subscribe, karena nanti kita bakal banyak sharing, banyak diskusi tentang binary option ya. Dan tetap teman-teman ingat dan teman-teman informasikan pada teman-teman semua bahwa channel Banyak Cerita ini tidak pernah meminta uang sedikit pun pada teman-teman, tidak mengajak teman-teman untuk bergabung
ke Binomo dengan terpaksa melalui akun afiliasi. Saya tidak punya akun afiliasi, saya murni trading di sini, dan saya nggak mau memanfaatkan teman-teman semua untuk kepentingan saya sendiri, untuk mengajak teman-teman bertrading dan masuk dalam afiliasi saya. Nggak, saya di sini murni saya mencari untung dari perdagangan saja ya. Jadi untuk teman-teman semua yang mau belajar bareng dengan kita, ya ikuti terus perkembangan channel Banyak Cerita ini. Mudah-mudahan dari modal 150.000 pertama saya tadi, kita bisa mencapai profit yang maksimal. Walaupun nggak maksimal, setidaknya kita bisa menuhin kebutuhan hidup kita sehari-hari. Oke, saya pamit undur diri, sampai ketemu di konten berikutnya. Salam profit dari Banyak Cerita.